Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama walaupun kondisi seperti ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah saat ini. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengagungkan dan meninggikan Dia. Karena Dia adalah Raja kita, Yesus Kristus, yang sudah bangkit memberikan kemenangan bagi kita semua. Mari jemaat, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari lebih lagi kita. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari jemaat Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan doa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang sudah bangkit dan naik ke surga, saat ini kami datang kepadamu, meninggikan, mengagungkan, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, bersyukur, berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada terkumpul di rumah kami masing-masing untuk tetap memuji, membesarkan nama-Mu, untuk tetap menyembah Engkau. Inilah kami Bapa, kuduskan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah ini. Dan biarlah semua boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap akan bersuka cita. Berikan senyum kiri kanan kita di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan kita sudah bangkit, Dia hidup. Oleh sebab itu mari kita mau tinggikan, agungkan Dia. Tuhan kita sudah hidup. Dia ada di surga. Dia sedang melawat kita saat ini.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari jemaat Tuhan, kita mau mempersiapkan diri kita untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mau buka hati. Kita mau katakan, Tuhan inilah aku. Tuhan aku rindu. Aku siap mendengarkan firman-Mu. Penuhi dan pimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Saya dan kami semua boleh mengerti firman-Mu, merenungkannya, dan kami boleh dimampukan melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan serta berdoa mohon berkat-Nya atas kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Oleh kemurahan-Mu, oleh kuasa dan pertolongan-Mu, kami boleh ada saat ini di rumah-Mu, khususnya di rumah kami masing-masing dalam ibadah Paskah ini. Kiranya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah setiap jemaat-Mu akan memberikan kepada kami kekuatan baru, urapan baru, dan semangat baru untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kudus, dan firman-Mu yang mulia. Hamba menyerahkan seluruh pemberitaan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangka Paskah tahun 2020 ini, ada beberapa tema yang diberikan oleh PGLII, PGI, dan GKII. Minggu pertama saya sudah mengkhotbahkan tema yang diberikan oleh Gereja Kemih Injil Indonesia Pusat, yaitu yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Pada hari ini, khotbah saya terambil dari Lukas 24, ayat 1 hingga ayat yang ke-12 dengan tema yang diberikan oleh PGI, Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru. Dalam Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayat 12 katakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak dari awal atau dari dahulu, belum pernah ada satu manusia pun yang pernah bangkit. Dan setelah Yesus bangkit, belum pernah juga ada manusia yang pernah bangkit. Baik dahulu maupun sekarang, sampai selama-lamanya, tidak ada manusia yang pernah bangkit selain Yesus Kristus. Jelas sekali firman Tuhan yang kita bacakan tadi, dengan tema kebangkitan Kristus membawa harapan baru.
Mengapa kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi manusia? Ada 3 alasan mengapa kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Yang pertama adalah harapan baru atas perubahan paradigma orang yang sudah mati dan tidak akan bangkit lagi. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu sekalian, kita melihat salah satu tradisi atau yang disebut paradigma orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa orang mati itu adalah orang yang tidak ada harapan lagi. Mereka sudah biasa berziarah di kuburan. Mereka mengetahui bahwa orang mati itu adalah orang yang tidak ada harapan. Itu sebabnya salah satu kebiasaan mereka berziarah. Sehingga di dalam ayat 1 dikatakan tadi, Maria dan kawan-kawannya mereka pergi ke sana untuk melakukan rempah-rempah di kuburan Yesus. Ini adalah satu paradigma yang sudah biasa mereka lakukan dalam hidupan sehari-hari bagi orang mati. Paradigma ini juga mereka lakukan karena kebiasaan menghargai orang mati. Karena itu saudara-saudara, hal yang paling mengerikan lagi, salah satu paradigma yang terjadi pada orang-orang zaman itu, khususnya Maria dan kawan-kawannya, mereka sangat lupa apa yang Yesus pernah katakan tentang kematiannya. Yesus pada waktu hidup selalu memberitahukan pada waktunya nanti Yesus akan bangkit. Yesus mati, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Mereka lupa apa yang Yesus katakan. Mereka baru tahu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, paradigma mereka berubah. Paradigma mereka tentang manusia yang dulu mati, yang namanya Yesus yang sudah mati, tidak akan bangkit. Tetapi mereka melihat dengan fakta Yesus bangkit. Dan itu mengagetkan mereka. Itu merubah paradigma mereka. Itu memperbaharui kebiasaan mereka, ketidakpercayaan mereka. Mereka selama ini banyak mendengar tentang Yesus, memberitahukan Yesus bangkit. Mereka sudah sering mendengar Yesus berkata, "Aku bangkit." Ternyata mereka lupa. Setelah mereka melihat kebangkitan Yesus Kristus, baru paradigma mereka berubah. Bahwa Yesus, apa yang dia katakan, jelas dia sudah bangkit dari antara orang mati. Sungguh saudara, sudah terlalu banyak orang Kristen yang sudah mendengar firman Tuhan. Sudah menjadi satu kebiasaan kita bahwa firman Tuhan tentang Yesus bangkit, kita sudah tahu, kita sudah banyak mendengar, kita sudah biasa mendengar, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita, belum ada pembaharuan paradigma dalam hidup kita. Kebangkitan Yesus Kristus yang saat ini kita rayakan bukan saja merubah paradigma para perempuan di masa lalu, juga paradigma kita hari ini. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus memperbaharui setiap kehidupan kita, memperbaharui semangat kita, memperbaharui komitmen kita, memperbaharui perjalanan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh baru. Karena kebangkitan Yesus membawa kita kepada kehidupan yang baru. Hal yang kedua, saudara-saudara, alasan mengapa kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Yang pertama tadi, harapan baru, ada perubahan paradigma bagi orang-orang yang telah melihat kebangkitan Yesus. Harapan yang kedua adalah peneguhan malaikat Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit. Inilah alasan yang kedua, harapan baru atas peneguhan malaikat Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat 5 dan ayat 6 diberitahukan di sana malaikat Tuhan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Yesus juga, malaikat Tuhan berkata bahwa Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, di dalam pasal yang ke-24 ayat 7 katakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah hal yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita sadar bahwa
Salah satu berita dari malaikat meneguhkan kebangkitan Yesus Kristus, membawa kebangkitan bagi kita. Yang ketiga, harapan baru bahwa kebangkitan Kristus menggenapi firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 7 tadi, Yesus Kristus memberitahukan bahwa firman Tuhan memberitahukan bahwa Yesus akan mati, Yesus disalibkan, dan Yesus bangkit. Sudah diberitahukan secara tegas dan jelas, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, dan Yesus sendiri menegaskan hal itu. Kita melihat dalam perjalanan hidup para muridnya, mereka belum sadar tentang apa yang Yesus pernah katakan. Mereka belum mengerti tentang apa yang Yesus sudah katakan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, baru mereka sadar, baru mereka melek, baru mereka mengerti, baru mereka tahu bahwa Yesus apa yang Dia katakan sebelumnya, bahwa itu ya dan amin. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa Yesus sudah diberitahukan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ia akan mati, Ia akan bangkit, dan Ia akan naik ke surga dan akan datang kembali. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Allah jelas memberitahukan bahwa apa yang sudah difirmankan di dalam perjanjian lama sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Karena itu bagi kita sebagai orang percaya, firman Allah itu ya dan amin. Di mana salah satu bukti dan fakta firman Allah digenapi melalui kematian Yesus, bahkan kebangkitannya. Itu merupakan satu sejarah yang tidak bisa terlupakan di bawah kolong langit ini. Ini bukan hanya berita dari para nabi, ini bukan hanya berita dari para rasul, ini bukan hanya berita dari orang-orang percaya. Ini berita yang dari Yesus sendiri, dan juga dari malaikat Tuhan, dan juga dari Allah pencipta langit, dan memberitahukan Yesus sudah bangkit. Karena itu harapan besar bagi kita, bahwa kebangkitan Yesus membawa pembaharuan. Mungkin di dalam kehidupan kita ada keraguan-raguan. Melalui kebangkitan Yesus ini memberikan semangat baru, memberikan keyakinan yang sungguh kepada kita bahwa dasar iman kita adalah kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya Petrus katakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah iman Kristen, sia-sialah kepercayaan kami. Karena Yesus sudah bangkit. Ini menjadi satu kekuatan kita, memperbaharui iman kita, memperbaharui semangat kita, memperbaharui masa depan kita, memperbaharui setiap apa yang menjadi rencana kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di situasi virus corona ini, hampir setiap hari berita tentang corona. Selalu ada orang yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Terus bertambah, terus bertambah. Ingat saudara, di tengah-tengah situasi yang saat ini membuat orang mungkin banyak yang bingung, banyak yang khawatir, banyak yang ragu, banyak yang merasa takut dan sebagainya. Ingat saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Yesus Kristus membawa pembaharuan iman, membawa pembaharuan di dalam setiap langkah kita, membawa pembaharuan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, memperbaharui iman percaya kita. Mungkin sudah ada yang imannya sudah lemah, mungkin sudah ada yang imannya sudah ragu. Ingat saudara-saudara, inilah kekuatan, inilah dasar, inilah fondasi bahwa pembaharuan yang sejati di dalam hidup kita adalah mempercayai kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus yang sudah bangkit. Kiranya dalam rangka Paskah ini, seluruh jemaat GKI Jaga Setia, umat Tuhan dimanapun berada, ingat, Paskah tahun ini adalah kebangkitan Yesus membawa pembaharuan. Apa yang diperbaharui? Kita lihat yang pertama tadi adalah pembaharuan paradigma, di mana perempuan-perempuan yang biasa datang ke kuburan, biasa mereka tidak percaya ada orang kebangkitan, mereka diperbaharui dengan kebangkitan Yesus, dan mereka menyaksikannya sendiri. Yang kedua, kebangkitan Kristus membawa harapan baru, yaitu Tuhan atau malaikat Tuhan sudah meneguhkan kebangkitan Yesus.
tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Yang ketiga, pasca membawa pembaharuan kepada kita adalah kebangkitan Kristus digenapi di dalam firman Tuhan. Apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi harapan kita, ingat saudara-saudaraku, Tuhan pasti menggenapinya. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Dia menggenapinya dan Dia akan menyempurnakannya untuk kita semua sampai selama-lamanya. Kita terus maju, kita terus tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Selamat Paskah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa firman-Mu yang telah disampaikan hanya sebentar, sekilas saja, tetapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Roh Kudus akan terus meneguhkan kami. Roh Kudus akan menguatkan kami dan terus memperbaharui hati kami, memperbaharui pikiran kami, memperbaharui setiap langkah kami. Kami tetap percaya bahwa iman, pengharapan dan kasih kami pada Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, teguhkan hati kami. Terima kasih atas kebangkitan-Mu. Terima kasih atas harapan yang baru bagi kami dalam kehidupan kami melangkah hari ini, esok, seterusnya, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai dasar kita memberi dari 2 Korintus 9 ayat 6 yang berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sambil kita nyanyikan Kemenangan Iman 177, senang berserah pada Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhan ku lindunglah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa segar dan iman kuatlah. Muhalis Engkau batu zaman, tetap dan teguh selamanya. Yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Mari kita ucapkan 7 gaya hidup Kristus dalamku. Kekudusan hidup dalam bersaksi, roh yang menyala-nyala, iman yang taat, setia dalam kasih, tumbuh bersama, ucapan berkat, satu tubuh Kristus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya selamat ulang tahun buat mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Jeffrey Mongan tanggal 14 April ada kado ulang tahun. Mazmur 23:6, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat ulang tahun pernikahan juga buat Bapak Yudan Gaing dan Ibu Listiowati yang ke-35 tanggal 18 April. Ada kado ulang tahun 2 Korintus 13 ayat 11. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita berdoa. Pujian dan hormat, kemuliaan, keagungan dan kejayaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini.
Materaikan firman-Mu itu dalam hidup kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Firman akan hidup tak kala kami melakukannya dalam hidup kami. Biar kuasa kebangkitan Kristus sungguh-sungguh memperbaharui hidup kami, dan hidup kami semakin menjadi berkat, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini. Tuhan berkati dan pakai hamba-Mu makin heran dan dahsyat di tangan Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini kalau kami umat-Mu boleh membawa seluruh persembahan kami di mezbah-Mu. Kami sadar segala sesuatu yang kami terima datangnya dari Tuhan, dan kami mau kembalikan untuk pekerjaan-Mu. Ajarlah kami terus menabur di dalam pekerjaan-Mu, karena apa yang kami tabur itu juga yang akan kami tuai. Memberkati umat-Mu ya Tuhan, di dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang dikerjakan disertai oleh Tuhan, dan Tuhan membuat berhasil. Berkati badan pengurus jemaat, berikan kepada mereka hikmat, akal budi bijaksana, sehingga mereka dapat mengelola semua berkat Tuhan ini dan dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Bapak Jeffrey Mongan yang Tuhan tambahkan usianya di tanggal 14. Tuhan memberkati hamba-Mu, bertambah usia, bertambah kasih-Nya kepada Tuhan. Umur panjang, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan, dan terlebih Tuhan pakai hidupnya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Bapak Yudan Gaing dan Ibu Listiowati dalam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-35. Terima kasih untuk rumah tangga yang Tuhan telah berkati. Tuhan memberkati semua anak-anak cucu di dalam segala hal. Berkatilah keluarga ini Tuhan, dan biar mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terlebih kasih Tuhan melimpah dalam hidup mereka, dan terlebih hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan keluarga ini. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan lemah dan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Jemaat-jemaat yang sedang membuka usaha, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Sekalipun Tuhan hari-hari ini semakin sulit, tapi kami percaya Tuhan telah berfirman bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Tuhan akan menyertai, memberkati semua usaha pekerjaan umat-Mu. Kami juga doakan jemaat-jemaat kami, anak-anak kami yang sedang studi, sekalipun mereka studi online, Tuhan beri kepada mereka kekuatan, kesehatan, berikan semangat dan hikmat. Mereka dapat mengikuti semua ini dengan pertolongan Tuhan. Kami doakan juga jemaat-jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan. Engkau akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Orang tua kami yang sudah lanjut usia yang ada di gereja kami, Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan. Mereka boleh sehat, boleh melakukan semua aktivitas mereka dengan baik, dan hari-hari mereka Tuhan bersama dengan mereka. Kami juga doakan pelayanan Tuhan, baik PWC Timur Regensi, Pekanbaru, Calvary Ministry, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar semakin terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami doakan visi 1000 jiwa yang merupakan isi hati Tuhan. Tuhan memberkati biar visi ini Tuhan semakin terus tersebar, dan kami semakin terus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pelayanan Lumbung Sahabat Terang, Tuhan juga memberkati. Melalui pelayanan ini Tuhan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik di kota, di desa, di pedalaman, suku-suku terasing, para misionaris dalam negeri, luar negeri, Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu, urapilah hamba-hamba-Mu, pakai mereka dengan heran dan dahsyat di tangan Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan melayani di media sosial. Tuhan tolong mereka dapat melayani dengan baik, mengajar dengan baik, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi di bangsa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang besar bagi bangsa Indonesia. Dan kami percaya Indonesia boleh mengalami pemulihan, boleh sehat, dan diberkati akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Memberkati juga pemimpin-pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun
sekalipun Tuhan, mereka boleh menjalankan semua tugas tanggung jawab mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Kami juga doakan Tuhan, menyerahkan juga situasi bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan buka jalan dan rencana Tuhan digenapi di bangsa kami dan di dunia ini. Orang-orang yang terkena sakit COVID-19 Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyembuhkan mereka. Kami doakan para dokter, para medis, sukarelawan yang melayani. Tuhan, beri mereka hikmat, akal budi bijaksana, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan semua tugas tanggung jawab mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini seluruh umat-Mu di muka bumi boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan mengalahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran di dalam hidup kami, bahkan memberikan pembaharuan di dalam hidup kami, untuk kami semakin maju dan kami semakin hari semakin melekat erat dengan Tuhan, dan semakin mengetahui rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terpujilah Tuhan. Ini doa, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan Tuhan, apa yang kami alami, semuanya kami kembalikan kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi umat-Nya. Tuhan menyinari umat-Nya dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Demikianlah kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati umat-Nya hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta dan berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Silakan jemaat teduh sejenak. Tuhan Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah.